Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis, tanggal 21 April tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Masinton Pasaribu dilaporkan ke MKD DPR. Dalam dialog di antara Masinton Pasaribu soal demo mahasiswa BEMSI menyatakan mana Luhut Binsar Panjaitan selaku menteri tidak menunjukkan mukanya. Katanya punya big data dan memegang jabatan sampai 8 jabatan seperti tidak ada orang lain. Dalam tudingan Masinton Pasaribu kepada Luhut Binsar Panjaitan, ada 2 poin yang ingin saya tanggapi, yaitu Big Data. Pernyataan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan ada Big Data lebih 110 juta penduduk Indonesia mendukung Presiden Joko Widodo 3 periode atau perpanjangan waktu sampai tahun 2027. Big Data itu merupakan rahasia pihak Binsar Panjaitan, karena big data itu bukan sebagai tugas menteri, tetapi tugas politis yang setiap orang bebas mewacanakan 3 periode sesuai data yang dimilikinya. Big data yang disampaikan Luhut Binsar Panjaitan ada benarnya kalau dikaitkan dengan survei bahwa masyarakat sebanyak 75% puas atas kinerja Presiden Joko Widodo. Berarti yang diduga mendukung Presiden Joko Widodo 250 juta penduduk dibagi dengan 75%, berarti lebih dari 180 juta pendukung Presiden Joko Widodo untuk memegang jabatan 3 periode. Pengertian puas atas kinerja Jokowi berarti senang Presiden Joko Widodo memimpin bangsa Indonesia ini lagi. Memegang 8 jabatan. Menteri Luhut Binsar Panjaitan kinerjanya sangat baik, sampai Presiden mempercayakan pekerjaan 8 menteri yang lain diselesaikan Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan dikasih Presiden, bukan Menteri Luhut Binsar Panjaitan yang meminta dari Presiden Joko Widodo. Yang nyata keberhasilan jabatan Menteri Kesehatan berhasil ditangani Menteri Luhut Binsar Panjaitan, yaitu pada waktu Menteri Kesehatan menangani pandemi virus corona, meningkat terus virus corona sampai dilakukan daerah-daerah tertentu untuk di lockdown. Setelah ditangani Menteri Luhut Binsar Panjaitan, dalam waktu 2 minggu virus corona menurun terus sampai sekarang sudah diperlonggar, sudah hampir hilang semua. Demikian juga pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung pada saat ada hambatannya untuk menanggulanginya diserahkan kepada Menteri Luhut Binsar Panjaitan, padahal proyek Departemen Perhubungan. Itu aja baru 2 yang saya tahu. Masih ada 6 lagi pekerjaan para menteri yang lainnya itu. Sebenarnya kritikan Masinton Pasaribu seperti merasa iri sekali atas kinerja Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Dikatakan memegang 8 jabatan, seperti tidak ada orang. Benar, banyak orang yang bisa memegang jabatan. Tetapi hanya 1 Menteri Luhut Binsar Panjaitan dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai selera Presiden Joko Widodo yang mengangkatnya. Jadi seharusnya kalau mau disalahkan, salahkan saja para menteri tersebut yang tidak bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan kehendak Presiden, sampai pekerjaan mereka harus diserahkan kepada Menteri Luhut Binsar Panjaitan tersebut. Harapan saya, Masinton Pasaribu jangan hanya bisa mengkritik, tingkatkan kinerjamu agar nanti bisa menjadi menteri. Tetapi kalau melihat kinerja Masinton Pasaribu biasa saja, sudah syukur bisa dulu anggota DPR RI. Saya lihat masih jauh kualitas kinerjanya dengan yang lainnya itu, sehingga masih sulit dia menduduki jabatan menteri, karena kepercayaan Presiden Joko Widodo pun sangat tipis sama Masinton Pasaribu ini, dan tidak bisa dia memegang jabatan tersebut karena kinerjanya tidak baik. Sehingga itulah saya lihat
pekerjaannya ini. Jadi tudingan Masinton ini sangat tidak baik. Masalah 3 periode Presiden Joko Widodo. Katanya Masinton, katanya Bin Sarpanjaitan punya big data, di mana big datanya tidak bisa diperlihatkan. Demikian juga dia sampai memegang 8 jabatan, yaitu. Tetapi kalau saya lihat ini ada, dan bisa saya lihat dari jabatan daripada Panjaitan ini adalah ada 2 poin yang saya ingin lihat di sini. Satu, masalah 3 periode tersebut. 3 periode kan masalah jabatan dan sifatnya ke negara kita kan berdasarkan negara demokrasi, bebas menyampaikan pendapat, baik yang setuju 3 periode atau tidak setuju 3 periode, semua bebas menyatakan pendapatnya, diwacanakan. Soal nanti yang menetapkan itu semua nanti DPR atau MPR sebagai wakil rakyat. Itulah yang saya lihat. Jadi masalah 3 periode itu kewenangan daripada semua masyarakat berwenang menyampaikan komentar soal 3 periode tersebut. Sehingga saya lihat justru demokrasi mau dirusak oleh mahasiswa BEM SI dan juga Megawati, Presiden Joko Widodo, sampai dia ingin merusaknya tersebut. Sampai seharusnya mereka semua harus mendukung demokrasi, apapun itu. Karena kita harus bebas menyampaikan pendapat kita. Seperti Presiden Joko Widodo, sampai menasehati Bin Sarpanjaitan ini, jangan mengungkit-ungkit lagi katanya. Itu tidak perlu disampaikannya. Cukup Presiden Joko Widodo netral. Jangan mengutip-ngutip apa katanya, kata stafnya, yaitu masalah Bin Sarpanjaitan dan lain sebagainya. Apapun demikian dinyatakan depan, biarin, setuju atau tidak, itu bebas kita menyampaikannya. Jadi harapan saya, Masinton Pasaribu jangan hanya bisa mengkritik, tingkatkan kinerjamu agar nanti bisa menjadi menteri, tetapi melihat kinerja Masinton Pasaribu biasa saja, sudah syukur bisa duduk anggota DPR RI. Sekian dan terima kasih.